Hello guys, kali ini Mikhail Tal kalah. Alih-alih ingin mengorbankan menteri, malah lawannya yang mendahului. Fernando Segovia, mantan juara Spanyol 2 kali. Mikhail Tal harus menerima kekalahan karena pengorbanan menteri yang dilakukan oleh Fernando Segovia membuatnya menyerah. Pelajaran nih, penting banget buat kita. Saat perwira menteri ditukarkan dengan satu benteng dan satu kuda, posisi kita lebih unggul, maka lakukanlah. Baik teman-teman, langsung saja. Mikhail Tal memegang bidak hitam dan Segovia memegang bidak putih. Fernando Segovia mengawali dengan pion D 2 langkah dan dibalas Mikhail Tal pion D 1 langkah. Segovia pion C 2 langkah dan Mikhail Tal pion E 2 langkah, mengajak pertukaran pion di lini center. Tetapi hal itu Segovia mengabaikan, lebih menaikkan pion D 1 langkah guna laju pion center terhenti. Melihat hal itu, Tal langsung menaikkan gajah ke E7, persiapan rokade pendek, dan kuda ke C3 oleh Segovia. Kali ini benar saja, kuda langsung dinaikkan ke F6, persiapan rokade pendek akan segera terjadi. Pion E 2 langkah untuk menghambat laju perjalanan pion E hitam. Dan telah terjadi rokade pendek, lalu Segovia menaikkan gajah ke D3. Lalu kuda mengambil inisiatif ke D7, alih-alih ingin mengambil serangan dari posisi sayap menteri ya teman-teman. Dan Segovia melihat hal itu positif, lalu menaikkan gajah ke E3. Mikhail Tal menaikkan pion C 1 langkah mengajak pertukaran. Karena Tal memikirkan juga ya, agar jalur tengah dari pion center ya bisa terbuka dan serangan bisa kelihatan kalaupun putih melakukan hal itu. Pion H 1 langkah menghambat perlangkahan kuda. Oh ya teman-teman, ini pembukaan rad defense ya, atau rad opening. Lalu setelah melihat pion H naik 1 langkah, Mikhail Tal menaikkan pion A 1 langkah, menghambat juga pergerakan kuda apabila terjadi pertukaran pion C dan D. Kuda ke E2, Segovia. Lalu Mikhail Tal melakukan pertukaran pion, tapi Segovia memukulnya dengan pion C ya teman-teman, bukan dengan pion E. Maka dengan ini posisi jalur C sudah sama-sama terbuka, kedua pemain tidak memiliki pion. Rokade pendek Segovia, lalu Tal menaikkan kuda ke C5, mengancam posisi gajah. Lalu kuda ke G3, ingin berinisiatif mengambil langkah tepat ya ke F5 ataupun ke H5 ya teman-teman, agar nantinya bisa ke situ, karena posisi menteri akan didominankan ke C2 bila kita melihat dari sisi putih. Tal melihat ini sangat positif karena dia berusaha menaikkan gajah ke D7, mengambil jalur agar posisi benteng bisa menempati ke C8 ya teman-teman. Masih terbaca serangan yang dilakukan oleh Fernando Segovia ataupun Mikhail Tal teman-teman. Karena di langkah ini masih bisa terbilang belum ada strategi yang akan dilancarkan. Masih sama-sama menjaga. Benar saja, setelah gajah diturunkan, pion naik untuk mengancam kuda dan kuda berlari ke E2. Dan kali ini, seperti yang saya katakan tadi, benteng mengambil alih posisi jalur C, Mikhail Tal berinisiatif. Setelah benteng berada di jalur C8, maka siap-siap Segovia melakukan pendobrakan ya teman-teman dari sisi pertahanan raja. Ingin mengajak pertukaran pion di lini F dan di lini E. Tal melihat hal itu dan tentu saja posisi ini bisa berakibat fatal ya teman-teman apabila tidak dilakukan persiapan, karena perwira putih sudah banyak di jalur pertahanan raja. Dan kali ini gajah diancam dan pion juga ngancam balik ya. Dan ancaman ini juga sudah terbaca teman-teman, agar bisa nanti open ya pada saat menteri memakan. Dan terang saja setelah terlihat, wajib menteri memakan pion, dan menteri sekarang ada di menteri putih ya, ada berada di C2. Apabila kuda ditarik, maka akan mengancam benteng. Dan terjadi sekarang
pemilihan, pion akan dipukul dengan apa? Gajah, dengan benteng, atau dengan kuda. Tetapi di sini Segovia telah memikirkan matang-matang, teman-teman. Dia telah memikirkan 7 atau 8 langkah ke depan. Dia lebih mengorbankan bentengnya, karena dia mengetahui apabila kuda ditarik ke E6, maka benteng akan tumbang. Karena sekaligus untuk mengancam posisi benteng, mengancam menteri, dan kuda mengancam benteng. Maka dari itu Segovia sudah memikirkan hal itu. Makanya pion tadi dimakan oleh benteng, teman-teman. Dan benar saja setelah terjadi hal ini, mau tidak mau Segovia menyelamatkan menteri daripada benteng. Tetapi teman-teman jangan salah, pada saat dia tadi memakan pion, dia telah mempertimbangkan hal itu. Agar apa? Kondisi seperti ini, dia melakukan strategi yang luar biasa. Teman-teman bisa tebak pos videonya. Apa yang dilakukan oleh putih, dan ini langkah yang sangat brilian. Bagaimana teman-temanku, sahabatku, CESku, apakah kalian sudah mendapatkan langkah yang dipikirkan oleh putih? Baik saja, kalau kalian sudah mengetahuinya, kita akan cocokkan. Menteri pukul benteng. Sebelum Miguel Tal melakukan pengorbanan, Fernando Segovia melakukan hal duluan ya teman-teman. Kali ini menteri telah tumbang dan mendapatkan benteng dengan kuda ya. Kali ini Miguel Tal memukul pion B ya. Apabila itu tidak dipukul maka berbahaya ya teman-teman. Bila pion B memukul pion A, akan promosi nantinya ya teman-teman. Maka dari itu pion itu harus dipukul, dan kali ini benteng turun naik ke A7 mengancam gajah. Dan gajah ini tidak terselamatkan lagi teman-teman, karena bisa diancam 2 kali. Apabila benteng mengawal maka kuda G3 akan naik ke F5. Maka dari itu Miguel Tal tidak punya banyak pilihan. Gajah ini tidak bisa diselamatkan. Apabila diturunkan juga, kuda akan naik mengancam kembali. Apabila teman-teman masih bingung, bisa pause videonya dan pikirkan yang saya katakan. Karena kita belajar, apa yang telah dilangkahkan mereka kita pelajari. Setelah pion pukul pion, maka benteng dimakan secara gratis, dan kali ini benteng berusaha menutup seperti seolah mengajak pertukaran, tetapi di sini Segovia bukan kabur, teman-teman. Lagian mau kabur mau kemana ya? Jadi dia hanya bisa memakan benteng, dan kali ini benteng dimakan oleh raja. Kali ini benteng berusaha manuver ke F2, ingin merapatkan barisan agar raja posisi aman ya teman-teman. Apalagi setelah Segovia menaikkan raja ke H2, terlihat sangat aman posisi raja putih. Lalu Miguel Tal menurunkan rajanya ke E8 dan kuda naik ke D4. Dan benar saja raja hitam sedikit membantu ya pergerakan agar bisa melakukan ataupun menteri bisa mendapatkan salah satu perwira putih dengan secara gratis. Tetapi hal itu tidak mungkin teman-teman, karena benteng sudah mengambil jalur di posisi C ya. Jadi tidak bisa masuk. Dan di sini posisinya mengancam menteri, dan menteri mengancam 2 perwira, benteng dan gajah. Teman-teman bisa pikirkan bagaimana cara Segovia melepaskan ancaman ini teman-teman. Apa yang langkah dilakukan oleh putih. Kalian bisa push videonya, dan langkah tepat sekali yang dilakukan oleh Segovia. Bagaimana teman-temanku, sahabatku, CSku, semuanya apa sudah bisa menebak? Ya, kita cocokkan kuda, skak, dan raja wajib bergeser ya, tidak ke D8 karena langsung diskak lagi nanti oleh gajah yang ada di E3. Maka dari itu raja akan bergeser ke E8 teman-teman. Seperti inilah kondisinya saat pertukaran perwira. Hal itu diindahkan apabila posisi kita itu menang, korbankan saja menterinya teman-teman. Setelah posisi ini langsung benteng turun untuk menyelamatkan lepasan dari ancaman menteri. Sekalian juga posisi skak dan raja harus bergeser. Bergesernya kemana? Jari pelawi chess. Bergesernya ke F7. Dengan posisi ini raja berusaha digiring agar bisa masuk ke jalur G atau jalur H teman-teman. Dan benar saja setelah hal itu gajah berusaha mengawal bidak yang ada di B2. Dan gajah diancam, tinggal turun saja bentengnya untuk mengancam raja. Posisi skak, seperti yang saya katakan teman-teman, raja digiring ya ke jalur G dan jalur H. Kali ini terjadi pembackupan di pion B2,
Tal menaikkan pion H2 langkah, alih-alih ingin menghancurkan pertahanan putih karena putih sangat aman, teman-teman. Tapi hal itu dipatahkan, ingin mengajak pertukaran kuda oleh Segovia. Tal mengabaikannya, lebih mengatraktifkan ya langkah kuda, sepertinya mau manuver. Dan hal itu dilihat positif oleh Segovia, teman-teman. Seperti apa yang dirancanakannya pada saat pertukaran menteri dan dengan benteng dan kuda tadi. Dengan konsekuensi 7 atau 8 langkah ke depan. Dan sekarang ini skak raja harus bergeser. Untuk turun tidak bisa. Maksud saya turun tidak bisa ke jalur 7 ya teman-teman, karena ada benteng dan ada kuda. Apabila dia ke H6, maka gajah akan luncur skak lagi ke D2. Maka dari itu raja tidak punya banyak pilihan, hanya bisa ke F6, teman-teman. Posisinya untuk naik tidak bisa ya, ke G5 juga tidak bisa karena ada ancaman nanti gajah akan mengambil skak juga. Maka dari itu bergeser, tetapi di sini kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan, teman-teman. Langsung kuda memukul pion yang ada di H5 sekaligus juga skak, dan raja wajib bergeser ke G5. Hal ini dilihat sangat baik oleh putih ya, Segovia, karena bisa mengaktifkan gajah untuk mengambil skak. Karena mau tidak mau raja berada di posisi jalur hitam. Apa yang dilakukan seperti ini, teman-teman? Raja hanya punya pilihan ke H4. Maka dari ini sudah sangat jelas ya teman-teman, tinggal susun gembung, teman-teman. Apabila raja makan kuda, maka potensi skakmat akan terjadi. Bagaimana skakmatnya jari pelawi chess? Coba teman-teman pikirkan. Apabila raja makan kuda, maka potensi skakmat akan terjadi. Terjadinya di mana? Ya langsung saja teman-teman, pion naik. Pion yang mana? Teman-teman pasti tahu. Dan sekarang punya pilihan, bagaimana bang kalau misalnya menteri makan pion? Ya teman-teman sudah pasti tahu ya, kalau menteri makan pion, ancaman skakmat juga bisa kelihatan. Dan hal itu sudah sangat menyulitkan bagi Mikhail Tal. Makanya di posisi ini Mikhail Tal menyerah, teman-teman. Lanjutlah bang, jadikan supaya kita, maksud saya lanjut jari pelawi chess, kita tidak penasaran. Saya tadi mengeralat ya, karena penonton kita juga banyak yang jauh lebih senior daripada saya, lebih tua usianya ya. Baiklah, kita akan lanjutkan supaya kalian tidak penasaran. Anggap menteri pukul pion, dan kondisinya saat ini menteri akan dipukul oleh kuda. Lalu ambil dong gratisan benteng yang ada di posisi C, dipukul oleh kuda, dan langkah skakmat. Kalian juga pasti tahu ya teman-teman, apabila benteng tadi tidak dipukul ya ngapain dilanjutin kan gitu teman-teman, karena sudah kalah perwira jauh. Luar biasa teman-teman, alih-alih ingin menukarkan menteri ya, tetapi kondisi seperti ini. Pelajaran penting bagi kita. Ambil ilmunya teman-teman, dan dukung terus channel ini, subscribe, nyalakan loncengnya, dan like. Jangan lupa komentar juga. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. See you.